Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurlina Rahmadani dengan NIM E1E019-344. Saya kelas 5I dari Prodi PGSD FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai konsep belajar bahasa. Yang pertama ada belajar bahasa. Belajar bahasa di sini layaknya sebuah proses membangun gedung, di mana anak itu terus memproses apa yang ia dengar, apa yang ia baca, kemudian menafsirkan makna apa yang terkandung dalam kata tersebut atau ungkapan tersebut. Nah, dalam hal ini anak terus-menerus membangun makna baru, baik itu dari pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang telah mereka kuasai sebelumnya. Jadi, belajar bahasa ini merupakan salah satu proses penanaman atau penambahan bagian-bagian informasi baru ke dalam apa yang telah mereka kuasai sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah belajar melalui bahasa. Siswa itu belajar melalui 3 cara, yaitu melalui pengalaman, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kemudian melalui pengamatan, di mana anak mengamati sendiri untuk membangun pengetahuannya. Kemudian yang ketiga itu belajar melalui bahasa, di mana poin terpenting dalam belajar di sini adalah memahami bahasa yang digunakan. Jadi ketika kita ingin belajar, maka kita harus memahami bahasa yang digunakan, karena dalam bahasa itu terdapat simbol-simbol, kemudian makna, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah belajar tentang bahasa, di mana siswa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana menggunakan bahasa pada tempatnya. Kapan menggunakan bahasa formal, kapan menggunakan bahasa non formal, kapan menggunakan bahasa yang santai. Nah, karena pada dasarnya bahasa ini adalah alat untuk berkomunikasi, sehingga ketika kita belajar tentang bahasa, maka kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Pertanyaan kedua adalah mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di K13. Di sini terdapat 13 prinsip, namun akan saya jabarkan hanya 4 prinsip saja. Yang pertama adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Maksudnya di sini adalah pada KTSP, guru pada awal pembelajaran hanya menjadi sumber informan untuk materi pembelajarannya. Jadi guru itu hanya memberikan dengan metode ceramah saja, sehingga peserta didik itu kurang aktif. Nah, maka dari itu pada K13 ini peserta didik dituntut untuk lebih aktif, sehingga dia bisa mencari tahu sendiri, mencari tahu hal-hal baru melalui pengamatan yang dilakukan di dalam kelas, sehingga guru pada K13 ini harus lebih aktif dan memiliki ide-ide yang baru agar bagaimana ingin tahu peserta didik itu muncul, sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip dari guru satu-satunya sumber menjadi belajar berbasis aneka sumber. Nah, maksudnya di sini adalah dengan berkembangnya teknologi itu, maka peserta didik tidak hanya dapat belajar melalui gurunya saja, tetapi peserta didik juga dapat belajar melalui lingkungan-lingkungan sekitar, melalui internet, melalui koran, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu di mana anak dapat mencari tahu sendiri dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian yang ketiga adalah dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu. Nah, mata pelajaran
Dalam pelaksanaan K13 ini menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pembelajaran itu perlu dikaitkan dalam sistem yang terpadu untuk menentukan atau menghasilkan kompetensi lulusan yang baik. Kemudian yang keempat adalah siapa saja dapat menjadi guru, dan siapa saja adalah siswa, serta di mana saja adalah kelas. Maksudnya di sini yaitu prinsip ini menunjukkan bagaimana kita dapat belajar di mana saja, karena belajar itu tidak terbatas hanya oleh ruang dan waktu, tetapi belajar juga dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun itu. Belajar juga dapat dilakukan dimanapun dan kepada siapapun dan dari siapapun. Contohnya kita dapat belajar dari anak yang lebih di bawah kita. Jadi begitupun sebaliknya, orang tua juga bisa belajar dari kita. Itulah mengapa disebutkan bahwa belajar ini bisa dilaksanakan oleh siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Prinsip ini juga berkaitan dengan prinsip belajar sepanjang hayat, di mana tidak ada batasan usia berapapun untuk belajar. Oke, baik. Pertanyaan ketiga adalah mengenai komponen-komponen dari pendekatan pendekatan kontekstual ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 dari 7 komponen pendekatan kontekstual. Yang pertama adalah inquiry atau menemukan sendiri. Nah, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui proses menemukan. Nah, dalam komponen inquiry ini terdapat 4 tahapan pelaksanaan, yaitu yang pertama mengobservasi atau mengamati, kemudian yang kedua memunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan yang ketiga adalah menganalisis, kemudian yang terakhir mengkomunikasikan pengetahuan yang baru didapatkan. Nah, inquiry ini merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa dengan cara menemukan sendiri. Nah, oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru itu harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Pendekatan kontekstual ini dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme, sehingga dengan konstruktivisme itu, maka siswa diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua adalah modeling atau pemodelan. Maksudnya dari pemodelan di sini adalah pembelajaran itu dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, atau bahkan bisa ditiru oleh siswa. Pelaksanaan pemodelan ini dilakukan untuk memudahkan siswa memahami suatu pembelajaran atau konten yang akan diajarkan. Karena pada dasarnya anak SD adalah seorang yang pandai mengimitasi atau menirukan, jadi dengan adanya pemodelan ini, siswa diharapkan dapat cepat memahami materi. Kemudian dalam praktiknya guru bukan hanya satu-satunya model, melainkan jika guru tidak mampu menjadi model, guru dapat mendatangkan model dari luar, misalnya dari kelas yang lain, siswa dari kelas lain, ataupun para pakar yang diajak ikut serta dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi ini merupakan respon terhadap kejadian atau aktivitas atau pengetahuan yang telah diterima. Nah, dalam pelaksanaan refleksi ini dilakukan ketika akhir proses pembelajaran. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Nah, oleh sebab itu, kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu mengenai tujuan dan indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu kelompok LOTS dan HOTS dalam KKO. Jadi kelompok LOTS dalam KKO meliputi C1 sampai C3, yaitu mengetahui, memahami, dan menerapkan. Kemudian yang termasuk HOTS adalah C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan.
Kemudian yang kedua adalah indikator ABCD dalam tujuan pembelajaran. Jadi A dalam indikator dalam tujuan pembelajaran adalah audiens, yaitu pendengar atau peserta. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu biasa dituliskan peserta didik atau siswa. Kemudian yang B itu berarti behavior. Ini adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Itu biasanya dikutip dari KKO dalam indikator pembelajarannya. Kemudian yang C yaitu condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Misalnya setelah membaca buku atau setelah melakukan diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang D adalah degree. Nah, degree di sini adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, atau bisa juga disebut sebagai level tingkatannya. Misalnya di sini adalah dengan benar, dengan cermat, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang terakhir adalah kita diminta untuk menganalisis komponen tujuan pembelajaran yang telah disiapkan, yaitu yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Nah, pada contoh tujuan pembelajaran yang pertama ini, komponennya lengkap, di mana terdapat audiens, yaitu siswa, behavior, yaitu membacakan puisi karya pribadi, kemudian conditionnya dengan pemutaran video, dan degree-nya adalah dia sudah dapat membuat puisi karya pribadi. Nah, mungkin sedikit membingungkan, tapi di sini degree-nya posisinya adalah sebagai tingkatan yang sudah dicapai oleh peserta didik, dan melalui kegiatan membacakan puisi karya pribadi, pasti sebelum itu siswa sudah membuat puisi karyanya terlebih dahulu. Maka di sini saya berpendapat bahwa komponen degree-nya masuk di sana. Kemudian contoh tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Nah, pada contoh tujuan pembelajaran yang kedua ini, komponen yang kurang adalah condition dan degree-nya. Karena tidak terdapat kondisi ataupun keadaan dalam proses pembelajarannya, juga degree-nya yaitu tingkatan pencapaian hasil peserta didik.